Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fajar Farhan Hikam. Di video kali ini saya akan membuat tutorial untuk menghasilkan bahan ajar yang menarik untuk dilihat. Sebelumnya, sebagaimana kita ketahui bahwa mahasiswa ataupun peserta didik yang lainnya saat ini didominasi oleh generasi-generasi yang sangat akrab dengan konten-konten menarik. Oleh karena itu, para pendidik, baik dosen maupun guru, harus berinovasi dalam menyediakan bahan ajar supaya bahan ajar itu menarik untuk diikuti, menarik untuk dilihat, sehingga peserta didik kita paham dengan materi yang sedang diajarkan. Oleh karena itu, saya di sini membuat video tutorial, membuat bahan ajar yang menarik, juga sekaligus sebagai tugas aktualisasi dari Diklatser Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021. Baik, langsung saja. Di sini saya menggunakan aplikasi Sparkle Video Scribe. Nah, sebetulnya aplikasi ini sangat sederhana. Sebagaimana di video yang kawan-kawan lihat, itu hasilnya berupa tulisan-tulisan saja, tetapi tulisan itu membentuk suatu roadmap. Artinya di satu materi itu arahnya itu jelas kemana arahnya, ya, dan hasilnya pun singkat namun menarik untuk diikuti karena adanya pergerakan di situ. Sebetulnya pergerakan itulah yang membuat sedikit menarik ketimbang untuk membaca artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang memang memiliki tulisan yang sangat banyak, juga spasi yang sangat tipis, ya, sehingga mungkin kurang menarik untuk dibaca. Nah, kenapa saya memilih Video Scribe sebagai aplikasi untuk membuat bahan ajar? Pertama, aplikasi ini ringan, jadi hanya membutuhkan minimal RAM 2 GB di prosesor Intel Core 2 Duo, jadi sangat ringan sekali. Juga nanti hasilnya itu tidak berat, artinya tidak memakan space yang banyak, karena nanti hasilnya hanya berupa tulisan-tulisan, yang tulisan itu nanti akan diikuti atau dibaca oleh peserta didik. Jadi tidak terlalu banyak efek, tidak terlalu banyak memakan space ketika mengekspornya menjadi suatu video. Kita hanya tinggal menyiapkan bahan ajar yang ingin kita buat, dan kita tambah mungkin di belakangnya itu ada background atau ya lagu-lagu atau suara apa saja, mungkin juga bisa suara kita sebagai pendidik agar lebih menarik untuk diikuti. Namun intinya Video Scribe ini merupakan aplikasi yang sangat ringan untuk digunakan dan juga sangat simpel untuk digunakan. Pertimbangan lain juga yakni waktu dari pendidik. Waktu yang dimiliki oleh pendidik, tentu para pendidik ini baik dosen maupun guru itu sudah disibukkan dengan berbagai hal, maka akan memiliki sedikit waktu untuk memproduksi konten-konten video yang menarik ini. Maka dengan adanya Video Scribe ini itu sangat simpel, kita hanya tinggal memindahkan tulisan dari jurnal maupun tulisan-tulisan kita maupun dari pikiran-pikiran kita ke dalam aplikasi ini, sehingga nanti akan berbentuk bahan ajar yang lebih menarik untuk diikuti. Baik, di sini tampilan awal dari aplikasi Video Scribe. Memang pada dasarnya ini merupakan aplikasi yang online, jadi ketika kita buka itu sudah harus terintegrasi dengan koneksi internet. Nah, tetapi aplikasi ini bisa dipakai secara offline
dengan settingan-settingan tertentu yang akan saya jelaskan di lain kesempatan. Tapi ini adalah aplikasi yang sangat mudah untuk digunakan dan bisa digunakan secara offline. Nah, ini tampilan pertama. Di sini sudah ada harus memasukkan email atau password, kita lewat saja dengan cara login. Ada kata seperti ini, kita close saja. Nah, sini sudah ada keterangan ya. Ini sudah pada mode offline, silahkan dinikmati. Sebetulnya saya ini sedang terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, tetapi tidak terbaca karena saya men-setting aplikasi ini untuk diblok dari koneksi internet. Nah, di sini sudah ada history video-video yang saya buat. Ini semuanya video-video bahan ajar. Nah, sekali lagi, karena pendidik baik guru maupun dosen itu memiliki sedikit waktu dikarenakan kesibukan-kesibukannya, ya, maka video scribe ini merupakan alternatif yang baik untuk membuat bahan ajar yang menarik. Ya, kalau misalnya dosen itu memegang satu mata kuliah saja, itu berarti nanti kan setiap minggu itu, ya, setiap pekannya harus memproduksi satu materi yang akan disampaikan. Apalagi kalau memegang 2, 4 sampai lebih mata kuliah, tentu akan sangat membutuhkan waktu yang sangat banyak. Baik, di sini ini ada beberapa histori video-video yang sudah saya produksi. Di sini ada logo plus. Nah, kita langsung masuk saja di sini. Nah, di sini ada kertas kosong dan menu barnya pun tidak terlalu banyak. Ya, cukup ini ada menu untuk save project kita. Ini ada picture, gambar, baik itu shape ya atau berupa bentuk, garis, panah, kotak, lingkar dan sebagainya. Ini teks yang kita masukkan. Nah, dan ini background suara ya, baik itu musik ataupun lagu-lagu untuk melatar belakangi suara di bahan ajar nanti. Baik, di sini sudah ada kertas putih ya, jadi ini bisa kita ubah dari segi warna. Kita klik saja menu di sini, change the paper texture. Di sini ada warna-warna tersedia ya, mulai merah, kuning, hijau, oranye dan sebagainya. Kita tinggal pilih saja, misalnya kita ingin mengganti ke warna hijau terang. Nah, di sini kita bisa pilih tekstur, apakah polos atau bermotif. Ya, kalau di sini motif, tidak bermotif sebetulnya ini keramik saja ya. Kita misalnya pilih saja yang polos seperti ini. Nah, ini dia, jadi warnanya sudah berubah sesuai dengan selera masing-masing. Nah, maka langkah pertama yang harus kita buat adalah memasukkan judul besarnya dulu. Judul besarnya misalnya kita akan membuat materi tentang sumber hukum Islam. Oke, kita ketik saja di sini sumber hukum Islam. Nah, ini sebetulnya fontnya basic ya. Font basic ini saya tidak terlalu terpaku kepada bentuk fontnya. Yang penting bisa terbaca dengan jelas. Nah, kalau mau ganti font silahkan. Di sini ada pilihan-pilihan nih, ke logo F di sini fontnya, tapi akan sangat memakan waktu yang lama karena nanti akan kebingungan juga milih fontnya. Nah, di sini saya kalau mau berderet ke bawah, ini kita tinggal enter saja, nanti tulisannya akan berderet ke bawah. Tapi saya di sini buat judul besar dulu, sumber hukum Islam. Kita oke. Nah, di sini kita bisa klik ya, kita bisa perbesar, perkecil ya, besar, perkecil ya, sesuai dengan kebutuhan. Juga kita bisa putar kanan ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan ya. Klik yang ada di tengah, ya, kita putarkan ya, sesuai dengan selera.
tapi di sini saya akan buat lurus dulu. Jadi kalau ingin misalnya tidak sengaja kita merubahnya sama seperti Microsoft Office, kita tinggal ketik CTRL-Z, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Ini untuk judul besar. Nah, misalnya kita ingin membahas satu kata dari judul ini, misalnya tentang Islamnya dulu. Maka supaya lebih dimengerti, maka kita harus membatasi pada kata Islamnya dulu. Caranya adalah kita membuat kurung bagi kata Islam ini. Kita bisa masukkan kotak ataupun bulat untuk mengurung kata Islam. Karena di sini kelihatan space-nya ini terlalu kecil, maka kita bisa membuatnya space-nya lebih lebar. Caranya kita klik, lalu ini klik 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini kita klik simbol T di sini, nah, maka masuk ke menu edit ya. Namanya kita tambahkan spasinya, misalnya yang tadi 1 jadi 3, ini juga jadi 3 spasi. Nah, maka sudah kelihatan space-nya agak lebar. Nah, lalu kita akan batasi dengan kata Islam. Nah, maka kita klik di sini image di sini. Nah, image. Kita misalnya mengurungnya dengan kotak. Nah, kotak. Kita perkecil kotaknya sama seperti tadi, memperbesar atau perkecil huruf. Nah, sudah seperti ini. Maka hal pertama yang akan dibahas dalam judul besar ini adalah terkait Islamnya dulu. Nah, coba kita mainkan atau kita play. Nah, di sini di sudut kanan atas ya ada menu play, di sini kita klik. Nah, itu dia. Itu untuk judul pertama, judul besar. Nah, sebetulnya kecepatan ini kita bisa atur sesuai dengan selera kita, kecepatan penulisannya tadi. Misalnya di kotak ini, ketika menggambar kotak terlalu lama. Nah, maka di menu bar di bawah ini, baik di bagian tulisan maupun di bagian shape ini, ada waktunya di sini. Kita bisa klik saja ini waktunya 3S ya, atau 3 second atau 3 detik. Nah, kita bisa berubah ke misalnya supaya tidak terlalu lama, kita ubah ke 2 detik saja. Nah, karena nanti ini ketika kita tidak atur, nanti antara tulisan dan gambar-gambar yang kita buat di sini akan diakumulasikan, sehingga nanti videonya akan berdurasi sangat panjang. Maka untuk shape ini saya batasi 2 detik saja. Di sini kita ingin menjelaskan tentang Islam. Misalnya penjelasan ini, Islam ini kita bagi 2, misalnya secara bahasa dan juga secara istilah. Nah, maka kita tinggal cari saja baik arrow atau panahnya yang langsung 2, di sini ada langsung 2. Nah, caranya nanti kalaupun belum ada di sini, tinggal ketik saja di sini keywordnya, misalnya kalau panah arrow, kalau kotak biasanya rectangle, kalau lingkaran misalnya circle, atau juga kita bisa cari satu-satu. Tapi untuk lebih mudahnya, lebih baik kita tulis saja keywordnya apa. Nah, di sini sudah ada history yang sudah saya pakai. Maka saya misalnya pilih saja di sini yang langsung arrow-nya 2. Nah, ya. Ini sudah muncul seperti ini. Maka ketikanya terlalu besar, kita perkecil. Dan saya ingin pembahasannya ini ke sebelah kanan. Maka arrow-nya saya putar dulu. Ini sudah ya.
Nah, selanjutnya mari kita masukkan pengertiannya. Sebagai contoh, kita persingkat saja. Misalnya yang pertama, menurut bahasa, kita simpan di arrow pertama. Yang kedua, menurut istilah. Nah, menurut istilah. Kita anggap saja ini merupakan pengertian dari kata Islam. Ya, silakan nanti bisa dilihat dari berbagai sumber apa itu Islam, dan kita bisa kembangkan di sini. Nah, di sini juga nanti kita bisa tambahkan lingkaran ataupun garis bawah. Bisa kita akan tambahkan lingkaran untuk menurut bahasa. Nah, kita tinggal klik gambar, pilih lingkaran. Ini bisa, kalau ingin lingkarannya sempurna, maka untuk memperkecil memperbesarnya kita klik yang ujungnya. Klik yang ujungnya, maka dia untuk kecil besarnya akan tetap sempurna, lingkaran sempurna. Tetapi kalau kita ingin menyesuaikan dengan huruf, dengan tulisan yang ada, maka kita jadikan saja ini oval. Kita klik yang atas atau yang bawah, ya, atau yang kiri atau yang kanan. Jadi seperti ini. Nah, yang selanjutnya misalnya kita ingin membuat garis bawah untuk menurut istilah. Klik saja ini, ada garis di sini. Nah, kalau misalnya garis, kita klik saja di keywordnya itu line, ya, line atau garis. Ini harus pakai bahasa Inggris. Line. Saya dapatkan. Nah, ini supaya mudah kita perbesar. Perbesarnya itu kita scroll saja. Nah, scroll, zoom in, zoom out. Oke, scroll di mouse. Kita perkecil, sesuaikan. Jadilah seperti ini. Nah, mari kita mainkan. Nah, ini setelah tulisan baru ada bentuk atau garis bawah. Nah, ini kita bisa atur mana yang duluan muncul. Misalnya setelah arrow ini kita mau yang muncul duluan itu lingkarannya dulu. Lingkarannya dulu, baru setelah itu tulisan. Nah, kita klik saja di bagian circle, lalu kita tahan, klik, geser ke sebelum menurut istilah, atau geser ke sebelum menurut bahasa, ya, menurut bahasa. Nah, ini coba kita mainkan, dimulai dari arrow, kita mainkan. Nah, ini arrow-nya terlalu lama, ya. Nah, jadi akan muncul lingkaran dulu baru tulisan. Nah, seperti itu. Lalu kita ingin membahas judul besar ini secara keseluruhan. Nah, supaya mudah dimengerti, maka kita harus melingkari judul besar ini. Nah, kita buat saja, dikurung saja dalam lingkaran, ya. Kita klik saja lingkaran, kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Lalu kita bahas, misalnya terdapat dua sumber, karena untuk sementara dua sumber. Silakan sekali lagi arrow-nya mau menyatu seperti ini atau terpisah. Sekarang kita akan buat terpisah saja. Arrow yang pertama saya pilih ini, ya. Ini tinggal disesuaikan. Ini agak besar. Satu itu kita beri di sini tulis Al-Qur'an.
Al-Quran. Baik, yang kedua kita kasih lagi arrow-nya yang ini. Ini kita taruh di atas. Kita kasih nama hadis. Nah, sengaja saya buat seperti ini biar nanti untuk membahas Al-Quran itu akan memiliki space yang luas di sebelah kiri dan di bawah. Untuk membahas hadis akan memiliki space yang luas di sebelah kanan dan ke atas. Ini tidak terbatas ya, mau sampai berapapun penulisannya itu bisa ya. Tapi tentu semakin banyak materi yang kita masukkan semakin berpengaruh terhadap kinerja laptopnya. Nah ini ya salah satu contoh. Dan tadi kita dapati ya untuk lingkaran atau untuk bentuk-bentuk kita terlalu lama mainnya, maka dari sini kita ubah saja setiap bentuk ini ke 3 atau ke 2 detik. Nah, supaya tidak terlalu lama. Sekali lagi diklik saja yang mana yang ingin kita ubah. Diklik di waktunya, ini 3 menjadi 2. Ini juga yang tadi arrow kita jadikan 2. Ini juga yang arrow kita jadikan 2. Sekarang kita mainkan dari awal ya. Nah, kalau mainkan dari awal ya, kita klik yang kanan atas ini, menu barnya di kanan atas. Tetapi kalau kita mau mainkan di salah satu, misalnya dari arrow atau dari lingkaran besar judul besar, maka kita klik saja lingkaran judul besarnya, kita mainkan dikliknya di sini. Nah, maka dia akan mulainya dari sini, baru ke konten yang lain. Nah, seperti itu. Nah, maka kita coba untuk memainkannya dari awal. Nah, sekali lagi ini juga untuk waktunya, baik untuk shape ya, untuk bentuk-bentuk itu maupun untuk tulisan bisa kita atur waktunya sesuai selera. Misalnya kalau yang tulisan terlalu lama ya kita bisa turunkan ke beberapa detik ya, ataupun terlalu cepat kita bisa tambahkan jadi beberapa detik. Nah itu tinggal dikembangkan saja materi-materi yang akan diisi. Misalnya untuk lebih menarik kita ingin memasukkan gambar ya, klik saja gambar. Nah di sini kita bisa import gambar yang kita inginkan. Misalnya kita akan mengimport gambar sini kita gambar. Ya, kita bisa impor, silakan masukkan saja gambar yang ada di laptopnya masing-masing. Katakan saya sudah mengimport ya, mengimpor gambar. Nah, di sini ada beberapa gambar yang sudah saya import. Kita pilih salah satu. Nah, misalnya ini ya, gambar ini kita taruh di mana? Kita mainkan. Ini 4 detik ya, cukup mungkin 4 detik. Nah ini berbentuk arsir, jadi efeknya ada bisa arsir, bisa juga seperti digambar ya. Nanti ketika akan memasukkan ketika mengimpor gambar, nanti itu ada pilihan mau diarsir atau mau digambar. Nanti kalau tidak salah itu ada 6 efek di situ, tinggal dipilih. Nah, itu nanti setelah jadi ya, setelah selesai membuat main mapnya atau roadmapnya, kita ekspor saja menjadi video. Caranya kita klik di kanan atas ya, di paling ujung kita klik seperti ini,
kita pilih yang gambar disket dan flash disk. Kita bisa ubah mau di mana itunya, outputnya di desktop atau di D atau di C, sesuai selera saja. Dan kita bisa beri judul. Beri judulnya sumber slide. Ini dia, kita tinggal oke saja, maka dia akan mengekspor. Ya, mengekspor. Anggap saja sudah selesai. Nah, tetapi ini nanti bisa kita masukkan background, baik itu suara kita untuk memberi penjelasan. Jadi sambil ditulis juga kita sambil memberi penjelasan, atau kita berikan latar musik ya, supaya tidak terlalu jenuh. Nah, untuk latar musik kita bisa langsung masukkannya di aplikasi ini. Kita pilih saja salah satu musik background. Nah, ini ada background yang non copyright. Nah, tadi background itu tentu durasinya tidak sama ya, atau sulit menyamakan durasi background yang ada dengan durasi video yang kita buat. Bisa saja video kita terlalu lama sedangkan backgroundnya sebentar, atau misalnya video kita 4 menit backgroundnya cuma 2 menit, maka kita bisa pilih loop di sini ya. Jadi nanti dia akan mengulang secara otomatis. Kita oke kan, maka hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, itu untuk background. Kalau untuk suara, untuk penjelasan ya bisa di sini ya, bisa saja di menu langsung, tetapi nanti untuk menyesuaikan antara yang dibicarakan dengan temanya itu sedikit merasa kesulitan. Maka nanti ada aplikasi pendukung, itu bisa di Filmora dan lain sebagainya. Tetapi saran saya untuk bahan ajar seperti ini tidak usah memakai suara penjelasan, supaya peserta didik ini juga membaca. Jadi tidak hanya kalau dijelaskan mungkin hanya sekedar mendengarkan penjelasan itu. Kalau ini dia akan mengikuti detik demi detik apa yang ditulis dalam video ini. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ini saya buat untuk memenuhi tugas aktualisasi di Diklatshar Kementerian Agama RI tahun 2021. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan terkait pembuatan video ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.